wilayah Sukabumi. Ya, terima kasih Ibu dan juga saudara. Memang puncak banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi ini terjadi di hari ini. Bahkan mungkin ada beberapa wilayah yang memang mendapatkan laporan terjadi di malam tadi. Namun memang selain banjir perlu diketahui bahwa bencana yang terjadi di Sukabumi ini terjadi juga bencana longsor, di mana longsor ini beberapa sejumlah titik tebing yang berada di pinggir jalan itu menutup jalan dan saat ini masih terus dilakukan evakuasi dan sampai saat ini banjir yang kami terima, data yang kami terima yang mungkin bisa dibilang paling terparah itu ya di wilayah Sagaranten dan juga di wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dan berdasarkan informasi sementara dari Kepala Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mereka saat ini sedang melakukan evakuasi ke sejumlah warga di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu, yang saat ini informasinya ada sekitar 24 warga yang memang sudah dievakuasi dan kondisinya sangat beragam dan bahkan ada ibu sakit yang memang dievakuasi menggunakan tandu dan sisanya menggunakan perahu rubberboat. Dan hingga saat ini memang hujan terus terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi yang memang menyulitkan para tim SAR yang untuk melakukan sejumlah evakuasi di sejumlah wilayah. Dan itu perlu diketahui bahwa titik lokasi bencana banjir dari lokasi A sampai ke lokasi B itu, contoh misalkan dari Pelabuhan Ratu sampai ke dengan lokasi wilayah Sagaran itu sangat jauh lokasinya karena memang terjadi di sejumlah titik dan setiap titik lokasi bencana itu jaraknya bisa ditempuh sekitar 2-3 jam, sehingga tim SAR pun yang saat ini dilakukan oleh Basarnas, BPBD, polisi dan TNI disebar ke sejumlah wilayah untuk memastikan bahwa proses evakuasi itu berjalan dengan baik dan sekalipun bencana terjadi para warga yang terdampak bisa diselamatkan. Dan memang saat ini kami juga di lapangan belum mendapatkan informasi secara pasti atau secara resmi terkait data-data yang menjadi dampak dari bencana ini, yaitu banjir bandang dan juga longsor seperti itu, Ivo. Sudah ada informasi terbaru terkait berapa jumlah korban akibat banjir bandang ini, mengingat banjir merendam rumah dan bahkan menghanyutkan kendaraan milik warga? Ya, memang kami juga sampai saat ini belum mendapatkan informasi secara detail baik dari BPBD Kabupaten maupun dari BPBD Provinsi karena saat ini masih terus tim BPBD masih terus melakukan pendataan ke sejumlah wilayah yang disebar ke seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Namun memang berdasarkan visual yang kami dapat, visual amatir yang kami dapat, ada sejumlah mobil yang terseret oleh banjir bandang dan juga ada beberapa titik longsor yang menutup badan jalan dan di mana badan jalan itu yaitu jalan nasional dari akses dari Sukabumi menuju Pelabuhan Ratu dan juga dari Sukabumi menuju Sagaranten. Namun kami juga hingga saat ini belum mendapatkan informasi secara detail terkait jumlah kerusakan dan dampak karena memang saat kami konfirmasi kepada petugas BPBD bahwa petugas BPBD masih melakukan pendataan karena datanya masih terus berubah-ubah seperti itu. Ihsan, tadi Anda menyebutkan bahwa salah satu yang terparah terdampak banjir bandang berada di wilayah Pelabuhan Ratu. Benarkah ini karena memang luapan air sungai Cipabulan yang berdekatan dengan wilayah ini? Apakah memang ini kerap terjadi air meluap ketika hujan deras terjadi? Ya, memang salah satunya wilayah yang terdampak banjir itu adalah wilayah Pelabuhan Ratu, di mana di dekat dengan dermaga pelelangan ikan itu ada namanya Sungai Cipalabuan. Nah, Sungai Cipalabuan inilah yang memang meluap karena memang debit air dari atas itu tinggi karena mungkin diduga karena terjadi hujan yang terus-menerus terjadi dari hari Selasa hingga hari saat ini yang memang meningkatkan debit air sehingga meluap. Dan selain itu di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu lain di beberapa lokasi pemukiman dari laporan yang kami dapat bahwa memang banjir itu disebabkan salah satunya adalah oleh sungai-sungai yang meluap sehingga masuk ke pemukiman warga dan juga dermaga pelelangan ikan di Pelabuhan Ratu ini, seperti itu.
Artinya apakah ketika hujan deras kerap turun di wilayah ini lalu sungai Cipalabuan ini meluap, kerap terjadi banjir di wilayah ini dan warga mengetahui jika semacam tanda-tanda bakal terjadi banjir di wilayah mereka, begitu, Ihsan? Ya, memang berdasarkan informasi di lapangan dan juga pantauan kami juga selama liputan banjir di wilayah Kabupaten Sukabumi, memang Sungai Cipalabuan Ratu ini jika debit air hujan itu tinggi, ini pasti biasanya itu meluap karena memang kalau misalkan dibilang ini sering terjadi, memang setiap tahun itu terjadi ketika hujan deras itu tinggi sehingga air itu meluap dan masuk ke wilayah pemukiman dan juga dermaga dan sampai bisa merusak ke fasilitas-fasilitas umum lainnya. Karena memang kalau misalkan dibilang ini apakah sering terjadi, memang berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa Sungai Pelabuhan Ratu itu memang selalu terjadi banjir bandang ketika hujan dengan intensitas tinggi itu terus terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi seperti itu. Selain wilayah Pelabuhan Ratu, informasi yang Anda dapatkan di lapangan, wilayah mana lagi yang terdampak atau terparah terkena banjir ini, Ihsan? Ya, memang selain di wilayah Pelabuhan Ratu, informasi yang kami dapatkan ada beberapa kecamatan lain di wilayah Kabupaten Sukabumi yang jaraknya jauh dari Pelabuhan Ratu, yaitu daerah wilayah Kecamatan Cimas, wilayah Sagaranten, dan juga wilayah perbatasan Sukabumi Cianjur, yaitu Cidolog kalau nggak salah, dan hingga satu lagi adalah wilayah Lengkong yang memang semua rata-rata terjadi banjir itu diakibatkan karena aliran sungai yang meluap masuk ke pemukiman warga, dan bahkan di wilayah Sagaranten dan juga Lengkong itu beberapa pesawahan terendam oleh luapan air sungai tersebut, seperti itu. Baik, Ihsan, kami tahan dulu. Nanti kami akan gali kembali informasi dari Anda di sana. Dan saudara, kita juga sekarang ini terhubung dari Basarnas. Ada Pak Surya. Selamat siang, Pak Surya. Selamat siang. Iya, bagaimana ini banjir bandang yang terjadi di Sukabumi ini, Pak Surya? Bisa Anda jelaskan? Oke, wilayah Sukabumi dalam waktu 2 hari yang dari hari Selasa itu sudah terjadi hujan dengan intensitas deras. Untuk waktunya kurang lebih pukul 00 dini hari di hari Selasa itu sudah terjadi hujan, dan hujan itu terlaksana hingga sampai hari ini, sehingga menyebabkan beberapa sungai yang ada di Sukabumi ini debit airnya bertambah, sehingga menyebabkan banjir di daerah-daerah atau perkampungan yang berada di pinggiran aliran sungai yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sukabumi terdapat cuaca ekstrim ya dalam waktu dari hari Selasa hingga saat ini. Demikian. Berarti sebelum banjir bandang menerjang Sukabumi, warga sebenarnya sudah lebih dahulu mengungsi, begitu Pak Surya? Iya, benar. Kami dari Basarnas beserta dari Pemda dan instansi TNI Polri, kami sudah melakukan upaya untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di pinggiran aliran sungai agar melakukan evakuasi mandiri, mengingat dengan intensitas hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Demikian. Artinya ketika banjir bandang ini melanda sudah tidak ada warga di wilayah yang terdampak itu, Pak Surya? Oke, mungkin masih ada beberapa warga yang memilih bertahan ketika kita sudah informasi. Dan saat ini warga yang masih ada di bantaran, kita bersama tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi dari masyarakat yang masih ada atau meminta bantuan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Demikian. Berarti sudah adakah informasi terbaru berapa banyak warga terdampak banjir bandang ini? Untuk data kakak yang terdampak di wilayah Sukabumi, kami beserta BPBD masih melakukan asesmen dan pengecekan terhadap masyarakat atau warga yang terdampak dari banjir bandang ini. Karena di Sukabumi ini terdapat beberapa titik yang terjadi banjir, sehingga
kita masih berbagi tim untuk melakukan evakuasi dan pendataan. Demikian. Yang terjadi banjir bandang terparah yang bahkan sampai menutup akses jalan dan merendam permukiman warga itu tepatnya berada di mana, Pak Surya? Oke, untuk banjir bandang yang terparah saat ini ada di wilayah Sagaranten, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Baik, Demikian. baik. Warga sudah mengungsi, sudah dilakukan evakuasi sebelum banjir bandang ini terjadi. Lokasi pengungsian warga yang saat ini tempat warga mengungsi itu jauh atau amankah dari banjir yang melanda wilayah mereka? Oke, untuk sementara posko yang dibuat untuk warga yang terdampak banjir berada di posisi-posisi yang aman, yang jauh dari aliran sungai. Jadi untuk warga bisa berlindung di tempat-tempat yang sudah kita sediakan. Demikian. Pak Surya, sudah adakah warga yang melapor atas kehilangan anggota keluarga mereka? Untuk sampai saat ini yang kita terima informasi terkait dengan orang hilang, satu, terdapat orang hilang karena terkena longsoran. Untuk wilayahnya berada di Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Dan saat ini tim SAR gabungan masih berusaha untuk melakukan proses pencarian terhadap satu korban yang tertimbun longsoran. Untuk korban yang terdampak arus banjir itu sampai saat ini kami masih mendalami informasi yang masuk. Terdapat dua informasi yang masuk ke informasi kami, tapi kami sedang mendalami informasi tersebut. Demikian. Ya, selain sedang mengevakuasi warga terdampak banjir ini, bantuan apa yang sudah diberikan kepada warga baik yang terdampak banjir bandang maupun yang saat ini sedang berada di lokasi pengungsian, Pak Surya? Untuk bantuan yang bisa kami berikan dari Basarnas yaitu berupa evakuasi kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak dan tempat untuk mereka berlindung. Untuk bantuan lain-lainnya nanti akan digeser dari pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi. Demikian. Ya, ini kan cuaca ekstrim memang sudah terjadi di wilayah Sukabumi sejak hari Selasa kemarin ya, Pak Surya. Tadi Anda mengatakan bahwa ada satu orang hilang yang dilaporkan itu akibat longsor. Posisi terjadinya musibah longsor dan banjir bandang ini apakah berdekatan atau bagaimana? Bisa Anda jelaskan, Pak Surya? Oke, untuk lokasi longsor dan lokasi banjir ini berada di tempat yang berjauhan. Jadi ada beberapa titik banjir di wilayah Kabupaten Sukabumi dan longsor ini kebetulan jaraknya berjauhan. Jadi kita membutuhkan waktu dan akses untuk ke sana karena informasi yang kami terima beberapa akses menuju wilayah banjir dan wilayah longsor itu juga terputus karena adanya longsoran yang terjadi. Demikian. Akses jalan mana saja yang terputus akibat ini kan banjir yang terparah ini di wilayah Pelabuhan Ratu salah satunya karena meluapnya Sungai Cipalabuan. Akses jalan mana saja yang terputus, Pak Surya? Untuk jalur akses yang terputus yang kami terima diantaranya jalur Bantar Gadung, terus jalur Loji, Warung Kiara, dan Kiara 2, dan jalur akses ke menuju wilayah banjir terparah Sagaranten. Informasi yang kami terima aksesnya juga terputus sehingga menyulitkan tim untuk menjangkau sampai di lokasi. Kami konfirmasi sekali lagi. Baik, ya. Silakan. Dan akses untuk ke wilayah Geger Bitung yang terjadi longsoran juga banyak akses yang terputus. Jadi kita mencari akses lain untuk menjangkau daerah tersebut. Demikian. Ya, Pak Surya, tadi Anda mengatakan kan ada satu orang hilang yang dilaporkan hilang akibat longsor. Namun yang laporan untuk korban banjir hingga saat ini belum ada atau bagaimana? Untuk laporan orang banjir sampai saat ini kami masih menunggu informasi kebenarannya karena memang di sini sangat luas
dampak terjadinya banjir sehingga agak sedikit kesulitan dalam mencari informasi-informasi yang pasti ya. Jadi kita masih cross check terus informasi terhadap 2 korban yang terbawa arus yang masuk ke dalam ke kita. Demikian. Kalau untuk laporan warga terdampak banjir, kalau untuk dampak kerusakan sudah ada datanya belum Pak Surya akibat banjir bandang ini? Ya, kalau untuk dampak kerusakan pun kita juga masih mendata ya dengan BPBD terkait dampak tersebut karena memang cukup banyak titiknya sehingga kita terbagi secara personil itu membutuhkan waktu dalam data dan mengumpulkan data tersebut. Demikian. Cuaca ekstrim ini kan melanda wilayah Kabupaten Sukabumi sejak kemarin hari Selasa. Hari ini tuh terjadi bencana di beberapa titik di wilayah Kabupaten Sukabumi, longsor, ada banjir. Adakah prediksi sampai kapan cuaca ekstrim ini melanda Sukabumi begitu? Oke, untuk hal itu kami berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan prediksi ke depan seperti apa. Nah, hingga saat ini kami menunggu informasi kembali terkait update dari BMKG untuk cuaca ke depannya seperti apa. Demikian. Untuk wilayah-wilayah yang terdampak selain banjir, bagaimana soal pemeliharaan jaringan misalnya soal listriknya begitu? Untuk jaringan listrik di wilayah banjir, kami juga masih koordinasi dengan PLN setempat ya terkait sumber-sumber listrik karena dengan adanya banjir seperti itu kemungkinan untuk listrik akan dipadamkan ya untuk keselamatan bersama. Tapi kita juga akan berusaha untuk mencari alternatif lain agar penerangan di wilayah-wilayah tersebut bisa tercukupi. Gitu. Berarti total ada berapa wilayah terdampak banjir bandang ini selain Pelabuhan Ratu di Tegalega tadi ya, Pak Surya, Desa Tegalega, ada juga Geger Bitung. Ada berapa daerah lagi yang terdampak banjir bandang di wilayah Kabupaten Sukabumi ini? Oke, untuk data yang masuk ke kita, wilayah yang terdampak banjir itu diantaranya Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Simpenan, Kecamatan Sagaranten, Kecamatan Cimas. Nah, itu yang beberapa data yang masuk ke kita terkait dengan kecamatan yang terdampak oleh banjir pada saat ini. Pak Surya, kami akan gali kembali informasi dari Anda bagaimana penjelasan soal banjir bandang ini. Kita break terlebih dahulu. Saudara, Anda masih bersama kami di Breaking News Banjir Bandang Sukabumi. Jumlah titik di Sukabumi, Jawa Barat, bahkan video amatir warga merekam bagaimana banjir bandang merendam rumah dan kendaraan warga. Banjir bandang ini melanda wilayah Kabupaten Sukabumi, yang paling terdampak atau terparah adalah kawasan Sagaranten. Ya. Dan saudara, kita kembali bergabung bersama Koordinator Basarnas Posar Sukabumi, ada Pak Surya. Pak Surya, sampai sejauh ini bagaimana penanganan warga yang rumahnya terendam banjir? Oke, sampai saat ini kami dari Basarnas beserta TNI Polri dan pemerintah daerah terus melakukan upaya evakuasi terhadap masyarakat yang masih bertahan di rumah. Kita masih melaksanakan proses evakuasi ke tempat yang lebih aman dan
eh, untuk masyarakat yang sudah berada di tempat aman, kita berikan atau kita tempatkan di posko-posko agar mereka tetap berada di tempat yang aman. Berapa Demikian. jumlah warga yang saat ini mengungsi di posko-posko yang disediakan, Pak Surya? Oke, untuk di posko yang ada di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu itu kurang lebih ada 30 kakak yang berada di posko tersebut. Demikian. Pak Surya, eh, Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi ini kan tadi pagi diterjang banjir bandang hingga menenggelamkan rumah-rumah warga, bahkan menyeret sejumlah kendaraan warga. Ini terjadi sekitar pagi tadi ya, Pak Surya? Ya, untuk terjadinya banjir bandang itu terjadinya pagi tadi. Sekitar jam berapa, Pak Surya? Jam 6-7 pagi? Untuk informasi yang masuk ke kita terkait dengan kebutuhan evakuasi itu masuk di pukul 06.00. Dan informasi dari masyarakat pukul 5 pagi itu air sudah naik. Sekarang ini banjir bandang masih berlangsung atau air sudah mulai surut, Pak Surya? Hingga saat ini banjir bandang masih berlangsung karena di wilayah Sukabumi masih terjadi hujan dengan intensitas deras. Demikian. Masih hujan deras di sana. Bagaimana warga yang masih berada di wilayah Sagaranten ini? Apa yang dilakukan untuk mengevakuasi warga yang masih berada di sana? Mengingat arus banjir kalau kami saksikan begitu kencang. Ya, untuk di warga yang ada di wilayah Sagaranten, kami sudah berkoordinasi dengan aparat tempat, terutama dengan camat Sagaranten, untuk mengevakuasi masyarakat-masyarakat yang masih bertahan di rumahnya masing-masing untuk ke tempat yang lebih aman. Kita juga sudah menyiapkan beberapa perahu karet untuk melakukan proses evakuasi bagi masyarakat yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Demikian. Kalau Kecamatan Sagaranten yang terkena banjir bandang ini posisinya memang dekat dengan sungai yang meluap juga atau bagaimana? Samakah kondisinya dengan yang ada di Palabuhan Ratu yang di dekat Sungai Cipalabuan ini, Pak Surya? Iya, untuk jaraknya sangat dekat ya. Untuk pemukiman yang terdampak dari luapan Sungai Cikaso itu cukup dekat dengan sungai tersebut sehingga banjir yang ada di situ cukup tinggi karena memang jaraknya yang cukup dekat dengan sungai tersebut. Berarti posisinya itu dekat ya Kecamatan Sagaranten ini dengan Sungai Cipalabuan yang meluap dan akhirnya menyebabkan banjir bandang di wilayah Palabuhan Ratu. Posisi atau lokasi posko untuk warga mengungsi di daerah mana saat ini ditempatkan? Oke, mungkin koreksi sedikit untuk wilayah Sagaranten itu berdekatan dengan aliran Sungai Cikaso. Nah, kalau untuk wilayah Sungai Palabuhan itu beradanya di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Jadi untuk yang pengungsi yang berada di wilayah Pelabuhan Ratu itu cukup aman dari lokasi aliran sungai di Pelabuhan Ratu. Nah, kalau untuk wilayah Cikaso juga kita tempatkan di tempat yang aman dari banjir tersebut. Demikian. Jauh berarti ya, kalau yang di Palabuhan Ratu posko pengungsiannya masih berdekatan ya dari lokasi banjir. Kalau yang Sungai Cikatu tadi ya, Pak Surya? Ya, kalau Sungai Cikaso cukup jauh. Karena memang banjirnya ini sangat luas yang terjadi di Kecamatan Sagaranten, begitu? Ya, karena wilayah Sagaranten ini hampir seluruh bibir sungai dari Cikaso ini adalah pemukiman. Jadi dampaknya pada
pemukiman sangat luar biasa. Untuk wilayah atau tempat posko ini kita tempatkan di daerah yang ketinggian, jadi lebih aman dari tempat terdampak dari banjir tersebut. Demikian. Pak Surya, apakah jika hujan terjadi di Kecamatan Sagaranten ini mengingat berdekatan dengan Sungai Cikatu, apakah ketika hujan deras terjadi, Sungai Cikatu ini memang kerap meluap airnya sehingga menyebabkan banjir di permukiman warga atau di wilayah sekitar Sungai Cikatu ini? Ya, kejadian ini sebenarnya hal yang biasa bagi masyarakat pinggiran Kali Cikaso karena memang tiap ada hujan lebat itu akan menyebabkan aliran Sungai Cikaso ini meluap. Tapi mungkin saat ini hujan yang saat ini terjadi itu lebih besar dari hujan yang biasa terjadi sehingga menyebabkan dampak yang luar biasa bagi warga di area Sagaranten tersebut. Artinya warga sebenarnya jika banjir kerap terjadi akibat luapan Sungai Cikatu di Kecamatan Sagaranten ini, warga sebenarnya sudah terbiasa dengan genangan air ketika hujan lebat atau hujan deras terjadi. Dan apakah memang selama ini warga sudah teredukasi atau tersosialisasi tempat-tempat mana yang bisa mereka datangi untuk lokasi pengungsian yang aman ketika banjir melanda wilayah mereka begitu? Ya, jadi kami beserta pemerintah daerah sudah melakukan pemberitahuan dan edukasi kepada masyarakat yang berada di pinggiran Sungai Cikaso ketika terjadi hujan dan debit air naik, mereka sudah tahu mereka harus pergi kemana untuk mengevakuasi dan apa yang mereka harus lakukan. Kami sudah memberi edukasi pada masyarakat tersebut. Kabarnya Pak Surya, benarkah bahwa ini kan memang cuaca ekstrim sudah melanda, berarti sekarang ini sudah hari kedua. Dari hari Selasa kemarin sudah hujan terus turun di wilayah Kabupaten Sukabumi ini. Selain banjir bandang, Anda tadi juga menyebutkan ada longsor juga yang terjadi, bahkan menyebabkan 1 orang hilang. Banjir dan longsor. Ada bencana apa lagi yang di sana terjadi di Kabupaten Sukabumi ini? Apakah benar ada juga pergerakan tanah yang terjadi akibat cuaca ekstrem yang terjadi di sana saat ini? Ya, terkait informasi yang masuk ke kami terdapat pergeseran tanah ya, atau pergerakan tanah yang terjadi di wilayah Kecamatan Nyalindung. Nah, itu pergeseran tanah tersebut membuat jalur arah ke Nyalindung terputus karena sebagian jalan tersebut turun ke bawah sehingga akses ke Nyalindung sampai saat ini juga terputus. Demikian. Pak Surya, tadi Anda mengatakan ada 1 orang yang dilaporkan hilang akibat bencana longsor di Kabupaten Sukabumi ini. Tepatnya di kecamatan apa, Pak Surya? Tepatnya di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Banyak kerusakan yang terjadi akibat longsor di Kecamatan Geger Bitung ini. Informasi yang kami terima terdapat 3 rumah yang tertimpa longsoran dan 1 korban dinyatakan hilang. Demikian. Kalau korban luka-luka, ada laporan terbaru yang Anda dapatkan? Untuk korban luka-luka sampai saat ini kami belum menerima laporan tersebut. Baik, Pak Surya, ada informasi terbaru lagi yang Anda dapatkan mengenai warga yang terdampak akibat banjir bandang di Sukabumi ini? Informasi terbaru kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 orang yang terjebak di kandang ayam. Ke-4 orang tersebut sudah kita evakuasi dan kita tempatkan di tempat yang aman. Posisinya berada di Kampung Cidadap, Kecamatan Cimpenan, Kabupaten Sukabumi. Demikian. Evakuasi sudah mulai dilakukan tim Basarnas ini sejak kapan, Pak Surya? Sejak hari Selasa kemarin atau sejak banjir bandang terjadi pada sekitar pukul 6-7 pagi tadi? Oke.
Untuk di hari Selasa kami beserta pemerintah daerah melakukan informasi dan edukasi kepada masyarakat, dan di hari Rabu pagi ini pukul 6.00 kami sudah mulai melakukan proses evakuasi terhadap masyarakat yang terjebak di banjir bandang tersebut. Berapa banyak tim yang diturunkan? Apakah relawan dari masyarakat juga ikut diterjunkan untuk membantu evakuasi warga yang terdampak banjir dan tanah longsor ini? Oke, untuk tim yang terjun dalam musibah ini kurang lebih terdapat 100 personil yang kita sebar di beberapa kecamatan yang terdampak. Di antaranya dari TNI, dari Polri, dan dari organisasi kemanusiaan yang ada di wilayah Sukabumi. Demikian. Baik, Pak Surya, di Kecamatan Sagaranten, lalu ada di Pelabuhan Ratu tadi, ini yang terjadi banjir parah. Ada berapa kecamatan lagi yang terdampak banjir bandang akibat hujan deras lalu sehingga membuat air sungai meluap di sekitar wilayah itu? Oke, untuk sementara laporan yang kami terima baru beberapa kecamatan tersebut ya yang terdampak dari banjir bandang. Mungkin nanti kita akan proses kembali dan mencari data dan informasi kembali terkait dengan adanya kecamatan lain yang terdampak dari banjir tersebut. Demikian. Kalau untuk pengenangan warga yang rumahnya terdampak atau tertimpa tanah longsor, tadi ada menyebutkan ada 3 rumah yang tertimpa material atau tanah longsor ya Pak Surya. Bagaimana penanganan terhadap warga yang terkena dampak tanah longsor ini? Oke, untuk warganya kita tempatkan di tempat yang aman ya, dengan bantuan dari tetangga-tetangga yang ada di wilayah tersebut ya, dengan posisi yang aman, dan 1 orang itu masih dalam pencarian hingga saat ini. Pak Surya, ini kan ada sejumlah kendaraan yang hanyut ya, tergerus air banjir. Sudah ada data terbaru yang Anda dapatkan berapa jumlah kendaraan yang ikut hanyut terbawa arus banjir yang terjadi pagi tadi? Oke, untuk data dari mobil yang terbawa arus, kami masih proses pendataan. Terkait seluruh jumlah kendaraan yang terdampak dari banjir tersebut, karena memang tadi tersebut untuk wilayah kita sangat luas, jadi kita masih melakukan proses pendataan dan pengumpulan data tadi. Terima kasih. Untuk warga yang sedang berada di lokasi pengungsian, Pak Surya, bantuan apa yang sudah diberikan, yang sudah didapatkan oleh warga yang saat ini mengungsi? Untuk bantuan saat ini baru masuk makanan siap saji untuk korban, dan lain-lain nanti akan sambil jalan akan didata kembali dari pihak BPBD untuk pemberian bantuan selanjutnya. Demikian. Kalau informasi yang kami dapatkan ini kan di beberapa wilayah terdampak banjir di Kabupaten Sukabumi ini ada wilayah Kecamatan Ciemas, ada juga Kecamatan Cidolok, dan juga Tegal Bulet ya. Pak Surya, bisa Anda ceritakan atau informasikan bagaimana situasi di kawasan kecamatan ini? Ya, untuk Kecamatan Cimas, informasi yang saya terima masih dilakukan proses evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak. Terus untuk wilayah Cidolok dan Tegal Bulet juga masih sama, kita masih terus melakukan proses evakuasi karena memang banjir yang terjadi saat ini cukup cepat kejadiannya, sehingga menyebabkan beberapa atau banyak orang yang masih terdampak atau terisolasi di rumah masing-masing. Jadi informasi yang saya terima dari beberapa titik tersebut masih dilaksanakan proses evakuasi. Demikian. Kalau Kecamatan Pabuaran ini juga termasuk yang terdampak banjir di Kabupaten Sukabumi ya? Ya, wilayah Pabuaran juga terdampak dari banjir tersebut.
Separah apa banjir yang ada di Kecamatan Pabuaran ini? Apakah sama parahnya dengan yang terjadi di Pelabuhan Ratu dan juga di Sagaranten, Pak Surya? Ya, untuk Kecamatan Pabuaran untuk dampaknya juga sama karena juga mereka dialirin oleh aliran sungai sehingga daerah Pabuaran dan daerah sekitarnya di situ seperti Sagaranten itu juga satu aliran ya, jadi dampaknya hampir sama dari daerah Sagaranten. Sudah ada laporan juga tidak Pak Surya, laporan warga yang terdampak dan juga kerusakan akibat banjir selain di wilayah Pelabuhan Ratu dan juga wilayah Sagaranten ini, termasuk Kecamatan Ciemas, di juga Tegal Belet dan Pabuaran ini, sudah ada laporan kerusakan dan korban jiwa? Untuk laporan korban jiwa kita dapati di wilayah Kecamatan Ciemas. Terdapat satu saksi yang melihat satu orang terbawa arus. Tapi untuk data dan informasi dan lain-lainnya kami sedang mendalami terkait hal itu karena memang kejadiannya juga sangatnya cepat. Jadi kita sedang menelusuri terkait informasi tersebut dan dikarenakan di wilayah-wilayah tersebut susah sinyal ya, jadi agak sedikit menyusahkan kita dalam proses komunikasi dengan unsur SAR yang ada di wilayah tersebut. Tapi kita masih dalam proses terus penggalian data dan informasi terhadap kejadian yang ada di Ciemas. Demikian. Baik Pak Surya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas penjelasan dan informasinya. Pak Surya selaku Koordinator Basarnas Posar Sukabumi. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang Pak Surya dan saudara. Breaking News Kompas TV, banjir bandang Sukabumi masih akan kami lanjutkan sesaat lagi. Selasa 3 Desember kemarin 2024 mengakibatkan terjadinya banjir bandang di beberapa titik di wilayah Kabupaten Sukabumi. Ini adalah visual terbaru yang kami dapatkan di lapangan. Banjir bandang melanda Sukabumi. Belum ada informasi berapa korban jiwa yang terdampak akibat banjir bandang ini. Namun ada beberapa wilayah yang terdampak banjir bandang, yaitu wilayah tidak hanya longsor tapi juga pergerakan tanah, banjir dan juga longsor. Longsor ini terjadi di beberapa kecamatan. Informasinya ada 11 kecamatan di Cianjur yang diterjang banjir, pergerakan tanah dan juga longsor. Ini adalah gambar yang kami dapatkan akibat sejumlah bencana yang terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Hari Rabu jam 10 pagi tadi, informasi yang kami dapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur, ada 27 titik bencana yang melanda di wilayah Cianjur, Jawa Barat. 27 titik bencana itu terdampak longsor, pergerakan tanah dan juga banjir yang melanda 11 kecamatan, diantaranya di Sindang Barang, kemudian di Cibinong, Pasir Kuda, Leles, Arga Binta, Cijati, Pagelaran, Kadupandak, Naringgul, dan juga Cibeber. Informasi terkini soal dampak dari bencana yang terjadi di kawasan Cianjur, Jawa Barat, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Angga Riyadi di Cianjur. Angga, selamat sore. Anda bisa gambarkan di lokasi Anda melaporkan saat ini, bagaimana kondisi di sana dan apa saja dampak yang dirasakan warga?
Baik, selamat sore Maidop dan saudara sekalian. Ya, udah beberapa hari ini Cianjur dilanda hujan besar hampir setiap hari dengan intensitas tinggi, sehingga membuat beberapa wilayah di Cianjur Selatan ini dilanda bencana seperti longsor, pergerakan tanah, dan banjir yang melanda wilayah Cianjur Selatan. Total dari dampak cuaca buruk hari ini itu ada 11 kecamatan yang dilanda peristiwa bencana alam seperti longsor, banjir, dan pergerakan tanah. Dari 11 kecamatan ini ada sebanyak 27 titik yang mengalami pergeseran tanah, longsor, dan banjir. Dan hingga saat ini tim dari BPBD pagi tadi sudah diterjunkan untuk mengecek dampak dari bencana alam ini, namun pihak BPBD sendiri ini terkendala dengan akses yang menuju titik bencana ini karena jalan di sepanjang jalan menuju Cianjur Selatan ini terputus akibat tanah yang labil ini amblas. Memang saya sedikit memberitahu kondisi di Cianjur Selatan sendiri memang ini banyaknya pegunungan dan tebing-tebing, sehingga tanah juga labil. Jadi ketika hujan turun deras hingga berjam-jam ini mengalami longsor dan pergerakan tanah seperti itu. Jadi artinya BPBD pun harus berhati-hati mengingat curah hujan juga masih tinggi dan lokasi jalan yang ambles ini tanahnya memang cukup labil ya begitu. Angga, di kecamatan mana saja? Tadi ada sebutkan 27 titik, 11 kecamatan yang dilanda bencana pergerakan tanah, banjir dan juga longsor ya. Akses jalan yang terputus di wilayah mana saja, Angga? Ya, memang dari data yang saya dapatkan dari BPBD Kabupaten Cianjur ini total ada 11 kecamatan yang terdampak bencana alam. Dari 11 kecamatan ini ada 27 titik. Tapi yang terparah terdampak dari cuaca buruk ini ada sekitar 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanggeng, Sindang Barang, Cibinong, Agrabinta, dan Cibeber. Memang yang visual yang permisa atau di layar kaca ini dilayarkan, itu memang ada beberapa mobil yang terperosok akibat pergerakan tanah itu ada di wilayah Tanggeng dan Kadu Pandak. Memang kondisi di sana itu cukup parah dan tugas juga belum bisa mengakses ke titik-titik yang parah karena ada beberapa jalan yang terputus dan tertutup longsor sehingga mempersulit untuk petugas menuju lokasi yang terdampak. Namun untuk informasi korban atau warga ini memang belum bisa saya dapatkan karena petugas BPBD sendiri baru saja berangkat ke wilayah Cianjur Selatan. Dan selain longsor juga ada, tadi saya mendapatkan informasi ada satu mobil yang tertimbun tanah longsor itu di wilayah Cibinong. Namun beruntung tidak ada korban jiwa, hanya saja mobil itu terseret oleh tanah yang jatuh dari tebing setinggi 10 meter. Seperti itu, Maidop. Oke, kami juga terus menghubungi otoritas terkait untuk mendapatkan informasi terbaru soal bagaimana upaya yang dilakukan, kemudian juga akses jalan yang tertutup akibat bencana. Kami juga tadi sudah menghubungi Kapolres, BPBD, dan juga Bupati dari Sukabumi untuk mendapatkan data terbaru. Angga, halo Angga, masih bisa mendengar suara saya? Halo ya? Ya, Angga, kalau untuk tadi kan kita bicara soal bencana pergerakan tanah, bagaimana dengan banjir dan juga longsor yang terjadi di kawasan Cianjur? Ya baik, Maidom. Ya, untuk longsor sendiri memang terjadi di beberapa titik ya di jalur-jalur utama sehingga membutuhkan akses petugas untuk menuju wilayah Cianjur Selatan, di mana wilayah yang memang terdampak bencana lebih parah. Nah, untuk banjir sendiri ini memang terjadi di Kecamatan Agrabinta. Memang banjir yang terjadi di Agrabinta ini memang kerap sering terjadi ketika hujan turun. Namun
kali ini banjir di Agrabinta ini memang cukup parah. Seperti itu, Maido. Kami dapat informasi dari BPBD Sukabumi, banjir ini terjadi di 7 wilayah kecamatan ya, ada Cimas, kemudian juga Pelabuhan Ratu, Geger Bitung, kemudian juga Tegal Bulet, Sirnam, kemudian juga ada Pabuaran. Adakah warga yang mengungsi dan informasinya ketinggian banjir sudah berapa, Angga? Iya, memang kalau itu kan tadi data dari Sukabumi, kalau ini hanya Cianjur, Maido. Ini yang terjadi banjir di Cianjur ini hanya terjadi di kecamatan Agrabinta saja. Memang ketinggian air ini terus naik sampai ke pinggang orang dewasa. Memang dari Agrabinta ini kecamatannya memang berdekat. Yang lokasinya banjir ini berdekatan dengan sungai yang besar sekali gitu. Jadi ketika hujan turun sangat lebat, sungai Agrabinta ini meluap dan merendam puluhan rumah warga di kecamatan Agrabinta. Untuk banjir yang terjadi di Cianjur ini hanya di kecamatan Agrabinta saja. Yang ada beberapa kecamatan lain seperti kecamatan Tanggeng, Takokat dan Kadupandak itu mengalami longsor dan pergerakan tanah yang memang cukup parah. Sementara itu BPBD, petugas serta relawan memang sejak dari tadi siang sudah meluncur menuju TKP untuk mengecek beberapa kampung yang terdampak parah oleh cuaca buruk ini. Namun karena terkendala sinyal di Cianjur Selatan itu, kita juga terputus tadi komunikasinya dengan BPBD karena masih dalam perjalanan. Mereka juga sempat memberitahu perjalanan sempat tersendat karena banyaknya longsoran yang menutup akses jalan menuju ke Cianjur Selatan ini. Seperti itu, Maido. Mohon maaf tadi saya koreksi data yang sejumlah kecamatan itu tadi saya baca dari Sukabumi, artinya 27 titik bencana tanah longsor, pergerakan tanah dan juga banjir melanda 11 kecamatan ya, Angga ya. Dan informasi dari Anda tadi masih terkendala masalah sinyal di Cianjur Selatan untuk mengupdate lagi kondisi terbaru dan juga dampak yang terjadi. Anda tadi bilang kalau banjir ini lebih dari 30 cm ya, artinya tadi Anda sampaikan setinggi pinggang orang dewasa, saya estimasikan di atas 30 cm. Dampaknya bagaimana? Adakah warga yang mengungsi mengingat curah hujan prediksi dari BMKG masih akan terus tinggi sampai 2-3 hari ke depan? Ya baik, Maidom, karena dampak banjir sungai yang meluap, sungai Agrabinta yang meluap dan merendam puluhan rumah warga ini, memang warga di kecamatan Agrabinta ini memang banjir itu secara bertahap, dia mulai dari paha naik ke pinggang, dan warga memang sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan pihak BPBD juga sampai saat ini masih menuju lokasi untuk mengevakuasi warga yang terdampak, maupun itu banjir, tanah longsor, pergerakan tanah. Dan sampai saat ini memang belum bisa terkomunikasikan soal perkembangan perkembangan terkini, karena memang di Cianjur Selatan ini memang sinyal ini sangat sulit didapat. Dan BPBD masih terkendala akses menuju ke Cianjur Selatan karena banyak lelongsoran kecil dan tanah yang mengalami pergeseran sehingga retak, sehingga perjalanan dari tim petugas BPBD maupun relawan ini terkendala, sehingga telat untuk ke lokasi yang terdampak bencana lebih besar gitu. Karena lokasi bencana pergerakan tanah ini memang cukup jauh sekali gitu aksesnya, apalagi ke dalam perkampungan seperti itu, Maidop. Akses yang terputus ini kan terjadi di Cianjur Selatan ya, Angga. Bagaimana dengan akses transportasi utama? Apakah ini memang yang terdampak ada di jalan nasional sehingga akses jalan ini terputus? Ya memang kalau untuk akses ke Cianjur Selatan, memang jalur inilah yang terdampak
longsor atau pergerakan tanah. Memang jalur ini satu-satunya gitu, Maido. Cuman kalau untuk menuju Cianjur Selatan ini, saya juga menghimbau kepada masyarakat kalau mau menuju ke Cianjur Selatan lebih baik lewat Bandung Ciwidey gitu, karena tembusan Cianjur Selatan juga bisa untuk ke arah sana. Kalau untuk melalui jalur utama di Cianjur menuju selatan ini memang banyaknya tebing dan labilnya tanah, ini akses juga sedikit terganggu gitu ya, karena di akses menuju Cianjur Selatan ini banyaknya longsor kecil maupun pinggir jalan ini kayak amblas seperti itu, jadi tidak bisa dilalui seperti itu, Maido. Oke, baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Angga Riyadi melaporkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Ada 27 titik bencana yang terjadi, baik banjir, kemudian longsor dan juga pergerakan tanah. Nanti kami akan kembali ke Anda untuk update informasi selanjutnya. Terima kasih, Angga. Bencana yang terjadi di Jawa Barat dan juga sejumlah daerah lainnya akan kami lanjutkan di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami. Hidup ini seperti teka-teki. Mengungsi. Untuk bantuan saat ini baru masuk makanan siap saji untuk korban, dan lain-lain nanti akan sambil jalan akan didata kembali dari pihak BPBD untuk pemberian bantuan selanjutnya. Demikian. Kalau informasi yang kami dapatkan ini kan di beberapa wilayah terdampak banjir di Kabupaten Sukabumi ini ada wilayah Kecamatan Ciemas, ada juga Kecamatan Cidolok dan juga Tegal Bulet ya. Pak Surya, bisa Anda ceritakan atau informasikan bagaimana situasi di kawasan kecamatan ini? Ya, untuk Kecamatan Cimas, informasi yang saya terima masih dilakukan proses evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak. Terus untuk wilayah Cidolok dan Tegal Bulet juga masih sama, kita masih terus melakukan proses evakuasi karena memang banjir yang terjadi saat ini cukup cepat kejadiannya sehingga menyebabkan beberapa atau banyak orang yang masih terdampak atau terisolasi di rumah masing-masing. Jadi informasi yang saya terima dari beberapa titik tersebut masih dilaksanakan proses evakuasi. Demikian. Kalau Kecamatan Pabuaran ini juga termasuk yang terdampak banjir di Kabupaten Sukabumi ya? Ya, wilayah Pabuaran juga terdampak dari banjir tersebut. Separah apa banjir yang ada di Kecamatan Pabuaran ini? Apakah sama parahnya dengan yang terjadi di Pelabuhan Ratu dan juga di Sagaranten, Pak Surya? Ya, untuk Kecamatan Pabuaran untuk dampaknya juga sama karena juga mereka dialiri oleh aliran sungai sehingga daerah Pabuaran dan daerah sekitarnya di situ seperti Sagaranten itu juga satu aliran ya. Jadi dampaknya hampir sama dari daerah Sagaranten. Sudah ada laporan juga tidak Pak Surya, laporan warga yang terdampak dan juga kerusakan akibat banjir selain di wilayah Pelabuhan Ratu dan juga wilayah Sagaranten ini, termasuk Kecamatan Ciemas, di juga Tegal Belet dan Pabuaran ini, sudah ada laporan kerusakan dan korban jiwa? Untuk laporan korban jiwa kita dapati di wilayah Kecamatan Ciemas. Terdapat satu saksi yang melihat satu orang terbawa arus. Tapi untuk data dan informasi dan lain-lainnya kami sedang mendalami terkait Merak, Banten. Polantas Polres Cilegon melakukan rekayasa lalu lintas buka tutup untuk mengurai kepadatan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Kasat Lantas Polres Cilegon AKP Mulya Sugiharto menyebut sistem buka tutup jalan masih akan terus dilakukan untuk menjaga kondisi lalu lintas
supaya aktivitas dan juga mobilisasi warga sekitar tidak terganggu. Polisi juga mengimbau calon pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Merak untuk bersabar dan juga mengikuti arahan petugas terutama cuaca buruk yang diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir Desember. Dan penyeberangan Merak Bakahuni, saudara, sejak pagi tadi memang sudah dibuka setelah sempat ditutup karena cuaca buruk. Gelombang tinggi diperkirakan juga masih terjadi. Kalau kami lihat di laman maritim.bmkg.go.id, ini imbauan per sore hari Rabu jam 4 sore. Ini adalah potensi waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5 meter hingga 4 meter yang terjadi di wilayah Selat Sunda bagian selatan dan juga perairan selatan Banten. Kami akan menghubungi jurnalis Kompas TV, ada Edwin Chan di Merak, Banten. Edwin? Ya, baik, Medok. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah gelombang masih tinggi dan juga bagaimana antrean kendaraan yang hendak menyeberang? Baik, Medok dan saudara, pertama-tama untuk gelombang dan juga pantauan dari cuaca buruk yang mungkin sempat melanda Pelabuhan Merak dan Selat Sunda seperti itu. Memang dari tadi pagi, pukul 6 pagi hingga pukul kurang lebih 11 siang, memang hujan deras dan angin kencang masih menerpa Pelabuhan Merak. Namun berangsur hingga sore hari ini, menuju sore hari maksud kami, ombak masih terbilang cukup tinggi, namun berdasarkan keterangan dari PT HSDP Indonesia Ferry, khususnya cabang utama Merak, menyatakan ombak yang sebelumnya berkisar antara 2 sampai 3 meter, kini telah turun menjadi 1 hingga 1,5 meter. Inilah juga yang menjadi alasan bagi HSDP untuk kemudian melanjutkan proses untuk loading in, loading out, yang berarti adalah proses memasukkan penumpang, proses juga memasukkan logistik yang dibawa oleh truk pembawa logistik gitu, baik yang berukuran besar, sedang maupun kecil. Nah, tadi jika kita melihat dari pantauan Pelabuhan Merak terkait dengan lalu lintas yang terjadi di sini, untuk dari flyover menuju pintu masuk Pelabuhan Merak sendiri sudah tidak ada kemacetan, sudah tidak ada antrian karena memang untuk seluruh kantong parkir diaktifkan dan termasuk kantong-kantong parkir yang adalah cadangan seperti itu. Ini merupakan pernyataan langsung dari Kasat Lantas Polres Cilegon, yakni AKP Mulya. Nah, Medok dan juga saudara, ombak memang masih cukup aktif seperti itu ya. Namun kalau dilihat dari gelombangnya itu tidak terlalu tinggi, pun angin yang sebelumnya ada di kisaran mohon maaf, di kisaran di sini 20 sampai 25 knot di Selasa, namun pada hari Rabu menjelang sore ini 15 sampai 20 knot. Ini pernyataan langsung dari BMKG Cilegon. Hidup. Artinya gelombang tinggi dan juga angin kencang tidak seperti kondisi tadi pagi ya. Kalau gambar tadi pagi ini kan masih cukup tinggi gelombang dan juga angin juga cukup kencang sehingga mengakibatkan masih ditutup untuk penyeberangan dari Merak ke arah Bakahuni. Artinya ini sudah semakin membaik, penyeberangan juga jalurnya sudah dibuka begitu, Edwin? Benar-benar saudara, betul. Namun kembali lagi sebagaimana yang telah diimbau oleh PT HSDP pun di sini dari pihak kepolisian, dan tadi sempat berbincang juga dengan salah satu perwakilan dari BMKG Cilegon untuk mengimbau masyarakat dan para calon pengguna jasa penyeberangan Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakahuni Lampung untuk terus berhati-hati dan dapat memantau terus perakiraan cuaca resmi dari BMKG. Mengapa demikian? Karena memang dari perakiraan sendiri cuaca ekstrim ini, cuaca buruk yang kemarin sempat kita lihat membuat perjalanan dari kapal-kapal yang ada di Pelabuhan Merak ini terhenti, memang akan berlangsung kurang lebih dari 1 sampai 7 Desember. Karenanya memang para penumpang diimbau untuk memeriksa kembali, lalu juga memerhatikan aplikasi resmi dari Ferizi yang merupakan aplikasi resmi dari SDP untuk kemudian mengecek tiketnya tersedia atau tidak, kuotanya, supaya tidak nantinya tidak akan menjadi penumpukan di jalan menuju Pelabuhan Merak. Dan ini terkait dengan
dinamika cuaca yang terjadi dari pagi sampai hingga siang hari ini memang perlu diperhatikan bagi para penumpang untuk juga dapat menjaga kesehatan. Oke. Setelah sempat ditutup, sempat dihentikan penyeberangan dari Merak ke Bakahuni, kemudian juga cuaca ekstrim sudah semakin menurun intensitasnya. Artinya gelombang tidak setinggi pada saat pagi tadi dan juga pada saat hari Selasa malam kemarin. Sudah berapa penyeberangan kemudian yang dibuka dari Merak menuju ke Bakahuni, Edwin? Hidup dan saudara, yang dapat kami kabarkan pada kesempatan kali ini adalah kurang lebih perjalanan yang mungkin biasanya ditempuh oleh satu kapal untuk pergi dari Pelabuhan Merak lalu berlayar ke Pelabuhan Bakahuni membutuhkan kurang lebih 1 jam di hari biasa. Nah, namun karena cuaca yang tidak menentu ini, memang untuk proses perjalanan sailing time disebutnya oleh PT SDP di sini memang membutuhkan waktu lebih lama. Nah, yang terakhir kami dengar adalah 2 jam. Nah, jadi jika di total dari keseluruhan mungkin waktu operasional dari ASDP dari pagi hingga malam mereka bisa memuat kurang lebih 18 hingga 22 dari pelayaran seperti itu, namun harus berkurang setengahnya atau bahkan lebih dari itu melihat kondisi cuaca. Artinya bukan hanya soal penyeberangan yang kemudian dibuka, tapi waktu tempuhnya juga kemudian terdampak karena cuaca buruk ya, Edwin? Betul sekali, Medok. Dan jika dilihat dari pantauan drone kami yang sedang mengelilingi dan memberikan gambaran terkait dengan dermaga dari Pelabuhan Merak ini sendiri, bisa dilihat bahwa penumpang berangsur masuk gitu, memang dipersilakan. Dan jika saya sendiri sedang berada di dermaga nomor 6 yang memang kantong parkir ini jika dilihat dari progresnya dari siang hari tadi yang pukul jam 12 hingga sekarang 15.40 memang terjadi proses pengosongan gitu kantong parkir yang memang kemudian mereka, para penumpang lalu juga truk-truk logistik berukuran besar sudah dipersilakan untuk masuk ke dalam ke dermaga untuk mengantri kemudian masuk loading in ke dalam kapal. Oke, untuk penyeberangan sendiri apakah ada yang diprioritaskan untuk penyeberangan orang terlebih dahulu atau penyeberangan logistik terlebih dahulu, mengingatkan ini sempat ditutup ya untuk beberapa waktu dan akhirnya mulai kembali dibuka penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakahuni. Untuk penyeberangan yang diutamakan atau diprioritaskan adakah atau sesuai dengan jadwal, Edwin? Ya dok, prioritas untuk kemudian masuk ke dalam kapal dan segera melakukan perjalanan adalah sesuai dengan yang memang mereka terjadwal terlebih dahulu. Karena memang ini sesuai dengan SOP, standar operasional dari ASDP melalui aplikasi resminya, mengatakan jadwal yang kemudian dibatalkan terlebih dahulu karena adanya force majeure atau kedaruratan yang berarti di sini cuaca buruk sebagai bagian dari kebencanaan seperti itu ya, dapat disebut seperti itu, memang diutamakan terlebih dahulu. Dan PT ASDP pun tadi menyatakan berkata kepada teman-teman media untuk dan kemudian penumpang untuk dapat bersabar untuk menunggu antriannya dan juga kemudian untuk dapat dengan tenang melaporkan tiket yang sudah hitungannya kadaluarsa tersebut untuk kemudian diganti tiket yang baru karena memang akan diganti sepenuhnya oleh PT ASDP. Baik, artinya cuaca ekstrim yang sempat melanda mengakibatkan ada gelombang tinggi dan juga angin kencang yang terjadi di Pelabuhan Merak. Ini berdampak pada penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakahuni. Ini adalah gambar terbaru, gambar udara yang dimiliki oleh tim liputan Kompas TV. Anda bisa lihat ini masih ada antrean kendaraan yang hendak masuk untuk menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Bakahuni Lampung ya, Edwin. Ini adalah gambar terbaru dari sana ya. Antrian ini artinya tidak sepanjang apa yang terjadi pada hari Rabu pagi tadi, begitu ya Edwin?
Betul sekali Medok dan saudara, jika tadi memantau dari lokasi yang sama sebagaimana yang sedang dilihat oleh saudara sekalian di rumah dari layar kaca, memang sudah kurang lebih ada 5 sampai 6 kapal feri yang sudah lepas landas seperti itu. Dan memang untuk dermaga yang dapat terlihat dari pantauan kami di dermaga 6 ini adalah dermaga eksekutif dan dermaga reguler. Dan dermaga reguler sendiri memang lebih aktif karena kapalnya lebih banyak gitu. Sedangkan dermaga eksekutif lebih sedikit. Dan satu catatan lagi memang yang di armada yang dikerahkan hanya sekitar 29 kapal, Medok dan saudara, karena memang jika ditotal dari perencanaan Nataru yang dimulainya per Desember ini, total ada 51 kapal, tapi hanya digunakan 29 kapal karena memang mengutamakan kapal berukuran besar supaya dapat mengantisipasi hantaman ombak ketika sedang berlayar. Medok. Baik, terima kasih Edwin Chan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten. Penyeberangan sudah mulai dilakukan, ada 5 hingga 6 kapal yang sudah menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni, Lampung. Diprioritaskan kapal yang berukuran besar untuk menyeberang pertama kali ke arah Bakauheni, Lampung. Terima kasih Edwin. Cuaca ekstrim terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, berdampak ada longsor, kemudian banjir, dan juga termasuk tadi berdampak pada penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni, Lampung. Kami jeda sejenak saudara, kami akan kembali dengan informasi terbarunya. Usai jeda di Breaking News Kompas TV. Ya, kalau untuk dampak kerusakan pun kita juga masih mendata ya dengan BPBD terkait dampak tersebut. Karena memang cukup banyak titiknya sehingga kita terbagi secara personil, itu membutuhkan waktu dalam data dan mengumpulkan data tersebut. Demikian. Cuaca ekstrim ini kan melanda wilayah Kabupaten Sukabumi sejak kemarin hari Selasa. Hari ini tuh terjadi bencana di beberapa titik di wilayah Kabupaten Sukabumi, longsor, ada banjir. Adakah prediksi sampai kapan cuaca ekstrim ini melanda Sukabumi begitu? Oke, untuk hal itu kami berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan prediksi ke depan seperti apa. Nah, hingga saat ini kami menunggu informasi kembali terkait update dari BMKG untuk cuaca ke depannya seperti apa. Demikian. Untuk wilayah-wilayah yang terdampak selain banjir, bagaimana soal pemeliharaan jaringan, misalnya soal listriknya begitu? Untuk jaringan listrik di wilayah banjir, kami juga masih koordinasi dengan PLN setempat ya terkait sumber-sumber listrik, karena dengan adanya banjir seperti itu kemungkinan untuk listrik akan dipadamkan ya untuk keselamatan bersama. Tapi kita juga akan berusaha untuk mencari alternatif lain agar penerangan di wilayah-wilayah tersebut bisa tercukupi. Gitu. Berarti total ada berapa wilayah terdampak banjir bandang ini selain Pelabuhan Ratu di Tegalega tadi ya, Pak Surya, Desa Tegalega, ada juga Geger Bitung. Ada berapa daerah lagi yang terdampak banjir bandang di wilayah Kabupaten Sukabumi ini? Oke, untuk data yang masuk ke kita, wilayah yang terdampak banjir itu diantaranya Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Simpenan, Kecamatan Sagaranten, Kecamatan Cimas. Nah, itu yang beberapa data yang masuk ke kita terkait dengan kecamatan yang terdampak oleh banjir pada saat ini. Pak Surya, kami akan gali kembali informasi dari Anda bagaimana penjelasan soal banjir bandang ini. Kita break terlebih dahulu. Saudara, Anda masih bersama kami di Breaking News Banjir Bandang Sukabumi. Evakuasi dari korban banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat. Banjir dan juga
banjir, longsor dan juga pergerakan tanah ini terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Sukabumi yang kami kutip dari Pranata Humas Ahli dari BPBD Jawa Barat. Bencana yang terjadi banjir, longsor dan pergerakan tanah. Bahkan juga ada sebuah jembatan penghubung di Desa Sirnajaya, Kecamatan Warung Kiara ambruk dan hanyut terbawa air. Kalau kita lihat juga ada sejumlah video amatir yang merekam mobil yang hanyut terbawa banjir bandang pada Rabu pagi tadi. Ini adalah upaya evakuasi dari korban banjir bandang yang melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hujan deras mengakibatkan sejumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diantaranya adalah banjir bandang, kemudian juga ada longsor. Petugas gabungan dari BPBD dan juga SAR dari Bandung ini melakukan langkah penanggulangan bencana hingga evakuasi warga terdampak. Petugas dari reaksi cepat BPBD Sukabumi menyebut banjir ini cukup tinggi di wilayah Kecamatan Cimas, Palabuhan Ratu, Cidong, kemudian juga Geger Bitung, Tegal Bulet hingga Kecamatan Pabuaran. Dan selain banjir, saudara, di waktu yang bersamaan BPBD Sukabumi juga menyebut ini bencana tanah longsor terjadi akibat cuaca ekstrim dan juga ada pergerakan tanah yang terdampak pada sedikitnya ada 8 wilayah di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi dengan durasi yang cukup panjang sejak Selasa siang sampai dengan Rabu pagi tadi menyebabkan bencana berdampak lebih besar, yakni luapan 4 aliran sungai yang melintas di Sukabumi tidak bisa menampung debit hujan yang cukup tinggi. Hingga saat ini, saudara, belum ada laporan soal data korban jiwa maupun korban luka. Dan juga untuk jumlah korban terdampak termasuk kerusakan yang ditimbulkan juga masih dalam proses pendataan. Evakuasi warga lansia kemudian juga warga yang sakit dan juga anak-anak diprioritaskan dalam bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kami sudah terhubung dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sukabumi, ada Pak Solihin. Pak Solihin dengan Maidop dari Kompas TV. Pak, kami sedang breaking news hari ini. Kami mau update informasi seputar banjir bandang yang melanda Kabupaten Sukabumi. Bagaimana kondisinya saat ini, Pak? Apa saja dampak yang terjadi? Bagaimana evakuasi warga terdampak? Terima kasih kami ucapkan dari Kompas. Sedikit informasi, teman-teman di BPBD dari sejak semalam dapat informasi ada pergerakan tanah di Kecamatan Cikembar. Perlu kami informasikan yang maghrib itu adalah 1 jengkal, jam 10 malam sudah sejari. Kita lakukan asesmen dan tadi pagi itu sudah dilakukan evakuasi mandiri warga sebanyak 35 KK 20 rumah ke Balai Desa. Itu pertama. Di pagi hari tadi juga kita jalur Pelabuhan Sukabumi Pelabuhan Ratu, jalur jalan nasional ada 4 titik longsoran disertai dengan pohon tumbang dan sudah dilaksanakan evakuasi, pemotongan dan pengurukan material tanah. Lalu jalur Pelabuhan Ratu di Kiara 2 ada 6 titik longsoran kemudian pohon tumbang, sedang proses penanganan sampai saat ini oleh PU Provinsi Nasional PPN. Lalu ada jalan provinsi menghubung antara Kiara 2 dengan Biompak, itu ada longsoran tanah juga, dan terupdate tadi itu adalah 1 jembatan di Santri memutus hubungan antara Kecamatan Simpenan dengan Biompak. Lalu betul tadi ada juga jembatan yang putus di Warung Kiara ke bawah Hanyut, itu 1 selanjutnya.
banjir di beberapa kecamatan, banjir bandang di Kecamatan Cimas, Kecamatan Cindolok, Kecamatan Tegaranten, Kecamatan Surabaya, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Warung Ciara, dan Kecamatan Pelabuhan Ratu itu sudah karena luapan air sungai yang meningkat diawali Pak Solihin? intensitas hujan yang tinggi. Di mana? Pak Solihin, mohon maaf saya potong, saya sebenarnya kurang jelas mendengarkan informasi yang Anda sampaikan. Kita coba perbaiki lagi, mungkin terpengaruh sinyal ya Pak ya. Ini pertama, salah satu dampaknya adalah yang pertama longsor ya Pak ya. Longsor ini di tanjakan Gunung Waru ya Pak. Di mana? Longsor terjadi di tanjakan Gunung Waru ya Pak, Desa Sukaraja. Desa Sukaraja yang terjadi longsor yang perlu kami sampaikan, longsor itu karena kondisi teman-teman sedang melakukan penanganan dulu, jadi laporan asesmennya mereka konsentrasi melakukan penanganan dulu. Salah satunya malah yang di Geger Bitung, itu teman-teman P2BK dan tim rescue BPBD sedang melakukan evakuasi korban tertimbun longsoran untuk di Kecamatan Geger Bitung. Disinyalir atas nama Ibu Emah 60 tahun. Satu lagi di Kecamatan Simpenang juga usia 10 tahun, sudah informasi A1 juga tertimbun longsoran dan sedang proses evakuasi. Tapi kami karena mungkin beberapa titik ke selatan jalur listriknya terputus, sehingga komunikasi sedikit terhambat untuk informasi yang asesmen karena mereka semua sudah bergerak melakukan penanganan dulu. Begitu. Oke, sudah sampai pada tahap evakuasi ya akibat sejumlah bencana yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Solihin Abidarda, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sukabumi. Terima kasih Pak, semoga semua bisa tertangani dengan baik. Kami jeda sejenak, saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kis Arden yang baru, renyah di luar Lumerdina. Kampung Puncak Pari, tepatnya di Desa Sirna Mekar, Kecamatan Tegal Bulet. Lalu beberapa wilayah yang terdampak banjir bandang Sukabumi ini adalah Desa Sirna Mekar, Kecamatan Tegal Bulet, dan wilayah Kecamatan Pabuaran. Bisa terlihat akibat banjir bandang ini, rumah warga terendam banjir, bahkan kendaraan ikut hanyut terbawa arus banjir. Kita bergabung bersama Ihsan Maulana di Sukabumi, Jawa Barat. Ihsan, sejak kapan banjir bandang ini melanda wilayah Sukabumi? Ya, terima kasih Ibu dan juga saudara. Memang puncak banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi ini terjadi di hari ini, bahkan mungkin ada beberapa wilayah yang memang mendapatkan laporan terjadi di malam tadi. Namun memang selain banjir, perlu diketahui bahwa bencana yang terjadi di Sukabumi ini terjadi juga bencana longsor, di mana longsor ini beberapa sejumlah titik tebing yang berada di pinggir jalan itu menutup jalan, dan saat ini masih terus dilakukan evakuasi. Dan sampai saat ini banjir yang kami terima, data yang kami terima yang mungkin bisa dibilang paling terparah itu ya di wilayah Sagaranten dan juga di wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dan berdasarkan informasi sementara dari Kepala Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mereka saat ini sedang melakukan evakuasi ke sejumlah warga di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu, yang saat ini informasinya ada sekitar 24 warga yang memang sudah dievakuasi, dan kondisinya sangat beragam, dan bahkan ada ibu sakit yang memang dievakuasi menggunakan tandu dan sisanya menggunakan perahu rubber boat. Dan hingga saat ini memang hujan terus terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi yang memang menyulitkan para tim SAR yang untuk melakukan sejumlah evakuasi di sejumlah wilayah. Dan itu perlu diketahui bahwa titik lokasi bencana banjir dari lokasi A sampai ke lokasi B itu, contoh misalkan dari Pelabuhan Ratu sampai ke dengan lokasi wilayah Sagaran itu
sangat jauh lokasinya karena memang terjadi di sejumlah titik dan setiap titik lokasi bencana itu jaraknya bisa ditempuh sekitar 2-3 jam. Sehingga tim SAR pun yang saat ini dilakukan oleh Basarnas, BPBD, polisi dan TNI disebar ke sejumlah wilayah untuk memastikan bahwa proses evakuasi itu berjalan dengan baik dan sekalipun bencana terjadi, para warga Jawa Barat ini berdampak pada banjir bandang, tanah longsor, dan juga gelombang tinggi berdampak pada penyeberangan di Pelabuhan Merak, Bakahuni. Informasi terbaru nanti terkait dengan cuaca buruk yang melanda sejumlah daerah di tanah air akan hadir dalam program Kompas Petang sesaat lagi. Kami tutup Breaking News Kompas TV. Terima kasih sudah menonton. Saya Madok Alfrina. Sampai jumpa.